Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kembali tidak bosannya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah terus karuniakan, Allah curahkan kepada kita. Lebih-lebih sekarang masih pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang istimewa. Amal-amal soleh di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibanding hari-hari yang lain. Dan karena kemuliaannya lah Allah Ta'ala sampai berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, yakni waktu fajar ketika telah terbitnya matahari, dan itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Walayalin asyr, serta malam-malam yang 10. Maka malam yang 10 adalah 10 akhir di bulan Ramadan. Adapun kalau siangnya 10 awal, maka itu adalah 10 di siang pada awal bulan Dzulhijjah. Sehingga waktu terbitnya fajar di tanggal itu, tanggal 1-nya dibuat sumpah oleh Allah Ta'ala. Jadi 10 awal di bulan Dzulhijjah lebih-lebih adalah waktu siangnya. Adapun 10 akhir dari bulan Ramadan adalah di malam-malamnya. Ini hari-hari istimewa. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sia-siakan kelipatan pahala yang besar ini untuk kita tidak menambah amal soleh. Lebih-lebih kita malah justru tersibukkan dengan duniawi, malah mengurangi amal solehnya. Eman-eman. Karena keutamaan dari hari-hari tersebut, orang-orang yang haji tentu mereka makin sibuk dengan manasiknya. Kita yang tidak haji ngapain? Ya banyak amal soleh yang lainnya. Qiraatul Quran, bersedekah, zikir ya dengan takbiran, atau mungkin puasa sunnah ditambahi, atau mungkin puasa qadha di bulan Ramadan yang belum. Nah, di waktu istimewa ini segera dibayar kewajibannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan suatu amal di samping banyaknya juga waktunya yang istimewa. Maka waktu yang istimewa jangan sampai kita lewatkan biasa saja begitu. Tambahi semua amal-amal soleh walau sejenak. Lebih-lebih kita thalabatul ilm, menuntut ilmu di jalan Allah Ta'ala, tentu ada padanya amal yang istimewa. Barakallahu. Kita masih pada pembahasan tentang hulu dalam mensikapi orang-orang soleh, dan itu adalah sebab kekufuran. Tentu di sana sebab-sebab kekufuran banyak. Di antaranya yang paling menjerumuskan manusia adalah hulu terhadap orang-orang soleh. Kita masuk pada masailnya. Kita ulang sejenak dari
fi qaulil muallif rahimahullah taala as-sabi'atu. Kita mulai dari yang ketujuh. Jibillatu as-sadisah, yang keenam. Tafsirul ayati min surati Nuh. Tafsir ayat dari surat Nuh. Ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa la yaquqa wa nasra. Tentang 5 orang soleh yang mereka meninggal. Setelah mereka meninggal, kaumnya membuat gambar, kemudian dibuat patungnya, sampai akhirnya patung itu disembah, diberikan padanya ibadah. Sarat al-awsanu allati fi qaumi Nuh fil Arab ba'un. Jadilah ini berhala-berhala yang ada di tengah kaumnya Nabi Nuh di bangsa Arab yang jauh. Ya. Karena memang Nabi Nuh alaihissalam ya termasuk ya awal-awal dari penghuni bumi ini, ya 10 qurun setelah masa Nabi Adam alaihissalam. Beliau dikatakan termasuk bangsa Arab yang awal-awal. Fa'amma waddun fakanat likalab bidumatil jandar. Patung Wad itu ada di Bani Kalab di daerah Dumatul Jandal. Wa amma suwa'un fakanat li Hudail. Adapun Suwa' berhala milik kabilah Hudail. Wa amma Yagusu fakanat li Murad. Adapun Yagus maka menjadi milik Bani Murad. Kemudian beralih ke Bani Ghatif di Juruf di negeri Sabah, ya di Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Adapun Ya'uq menjadi miliknya Bani Hamdan. Wa amman Nasr, adapun Nasr ya menjadi milik Hamir keluarga Dilkala. Semua adalah laki-laki soleh di tengah kaumnya Nuh. Ya, pada saat ditenggelamkan kaumnya Nuh alaihissalam, ya berhala-berhala ini tentu ikut tenggelam bersama kaumnya. Hingga kemudian pada masa Nabi SAW ini berhala-berhala masih ditemukan. Ya, kalau kita mengingat sejarah di Sirah Nabawiyah, pada patung Wad ya itu dihancurkan oleh Khalid bin Walid di masa setelah Fathu Mekah. Artinya ma'asyiral muslimin, sesuatu yang menyesatkan banyak manusia ya berupa kesyirikan bersamaan dengan adanya ya pirantinya, perantaranya patung ya sampai sekian ribu tahun masih bisa ditemukan. Ya, itu memang setan yang punya makar. Bayangkan ya, berhala ribuan tahun
mau disembah, kemudian terkubur masih bisa ditemukan. Nah, sebagaimana kita kalau membaca sejarah di Sirah Nabawiyah, awal-awal dari kekuasaan di Mekah, ya, penguasa Mekah saat itu sampai bisa menemukan berhala-berhala yang terkubur di sekitaran Ka'bah melalui apa? Mimpi tokohnya. Yang di mimpinya itu diberitahu oleh jin, ya, digali ketemu, ya. Inilah masalah muslimin, satu kejahatan yang itu efeknya besar masih bisa dilestarikan, dan itu karena setan yang ikut berperan di situ. Barakafik. Kemudian as-sabi'ah, ketujuh, jibillatul adamiyyi fi qaulil haqqi yanqus fi qalbihi wal batilu yazid. Ya, tabiat anak Adam, ya, tabiat kita itu loh manusia. Nah, apa itu? Fi qaulil haqqi yanqus. Nah, pada kondisi memegang al-haq itu berkurang. Fi qalbi, dalam hati. Wal batilu yazid, sementara kebatilan itu justru bertambah. Ya, kita beramal, ya, terus beramal sholat, lama-lama ya hati itu ada bosen gitu ya. Nah, itulah manusia, dalam hatinya tidak merasakan kenikmatan, tapi justru ya kebenaran itu terasa berkurang. Ini kebanyakan dari kondisi manusia. Karena manusia itu memang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ibrahim, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kedzaliman, lagi kekufuran, zalim, kafir. Bahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah nyatakan, wa hamalahal insanu innahu kana dzuluman jahula. Dan manusia mau menanggungnya, menanggung amanah, ya, amanah yang berat, ya, langit bumi nggak sanggup memikulnya. Manusia yang lemah berani. Nah, sesungguhnya manusia itu kondisinya doluman, banyak kedoliman, jahulan, lagi banyak bodohnya. Kondisi manusia seperti itu. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Ya, sering kita dengar ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu di sebaik-baik bentuk, di sebaik-baik susunan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia pada serendah-rendah penciptaan, serendah-rendah kondisi. Wahai manusia, karena itu asalnya itu penciptaannya paling bagus, kemudian nanti akan direndahkan serendah-rendahnya. Ya, kenapa? Yaitu kedolimannya, kejahilannya, kekufurannya masih dipelihara. Ya, maka dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka ada pahala yang tidak terhingga.
Ini kondisi kebanyakan manusia seperti itu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mau istiqomah, ya merasakan bagaimana, ya walaupun dirasakan ibadah itu satu beban, tapi manakala dia terus menambah ilmu, memahami ilmunya, mengetahui hakikat dari amal soleh itu adalah kemuliaan untuk dirinya, dia merasakan kenikmatan dengan itu. Nah, pengecualian ini pada orang-orang yang memang mendapatkan karunia besar dari Allah Ta'ala. Lihat dulu kondisi para sahabat, ya. Di antaranya kisah dari Umar ibnul Khattab, ya dulunya musyrik, ya kemudian mendapatkan hidayah Islam. Kuatnya beliau dalam berpegang dengan keislaman, ya sampai dikatakan hilang, ya kebatilan dari diri beliau. Ya, setiap kali ada kebatilan beliau menolaknya. Setiap kali ada kebatilan yang beliau membantahnya, memahaminya, disingkirkan sama beliau. Juga bagaimana Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abi Jahal, yang mana dulunya kufur, musyrik, mengenal hidayah, bertambah hidayah di tengah mereka. Ini pengecualian dari orang-orang yang memang mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Juga bagaimana kondisi ahlul ilm seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dulunya beliau seorang Mu'tazilah, ya anak dari bapak yang bapaknya tokoh Mu'tazilah, meskipun bukan bapak asli. Nah, karena suami dari ibunya, pahami bapak dikatakan sekedar suami dari ibunya, ya. Nah, artinya bapak aslinya meninggal, entah cerai atau memang nggak ada, kemudian ibunya menikah dengan laki-laki lain, dikatakan itu suami ibunya, dan tidak otomatis dikatakan bapaknya itu. Ya, dulunya beliau Mu'tazilah dari ya suami bapaknya itu. Kemudian beliau menjadi Kulabian, berpemahaman ya, Muhammad bin Kulam. Kemudian setelahnya menjadi seorang Sunniyan, ya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian juga Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dulunya beliau Sufiyan, ya Sufi itu jago dalam masalah raqaiq, ya melunakkan hati. Nah, sehingga ungkapan-ungkapannya itu puitis, nah penuh dengan filsafat, ya menyentuh itu. Nah, dan itu kerasa betul pada karya-karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dulunya beliau Sufi. Juga beliau dulunya adalah seorang tabib, nah, dokter. Kemudian Allah karuniakan kepada beliau memiliki persahabatan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka melalui Syekhul Islam inilah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjadi seorang Sunniyan Rabbaniyan, seorang ahlus sunnah yang hebat dalam mendidik, ya. Ini pengecualian pada orang-orang yang memang mendapatkan karunia besar dari Allah Ta'ala. Maka kita yang muslimun mengambil ibrah. Sudahkah setelah kita mengenal manhaj yang hak ini, kita jadi tambah baik, tambah faham, nah kemudian bisa kita tularkan kebaikan itu ke anak-anak kita, keluarga kita. Nah, atau justru setelah mengenal sunnah kita malah tidak faham, malah jadi fitnah dalam diri kita. Ya, ada dakwah sunnah nggak antusias. Ya, ada dakwah sunnah orang berpenampilan sunnah, kita malah nggak ada serp gitu. Ya, hanya karena apa? Wah, itu bukan teman ngaji saya nggak kenal.
Nah, mau mengenalnya atau salaman dengannya enggan. Ya. Maka ya muslimun, ya nasihat dari ulama kita dulu maupun sekarang, wa ahlussunnah, kalian itu aqallun nas, kalian itu manusia yang sedikit, maka lemah lembutlah kepada saudara kalian. Nah, kenalilah saudara kalian dari manapun asalnya dia. Barakatuh. As-saminatu, yang kedelapan, fihi, ya, syahidan lima nukila anis salaf anal bid'ah sababul kufri. Padanya, ya, pada pembahasan ini sebagai bukti pada apa yang telah dinukil dari salaf, bahwa bid'ah itu adalah sebab kekufuran. Ya, hati-hati dalam kita melakukan ritual yang itu memiliki nilai ibadah. Harus yakin betul itu ada dalilnya. Ya, ada perintahnya. Sebab kalau nggak ada perintahnya, sementara orang menganggap itu bagian dari ibadah, ya itulah bid'ah. Itu yang akhirnya menjadi sebab kekufuran. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Ya. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Kenapa di neraka? Ada padanya kekufuran. Ya. Kalau sampai kufurnya itu hingga derajat keluar dari Islam, ya kekal dia di neraka. Ya. Ada di sana ulama mengatakan kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, atau kufur, ya bukan kufur. Artinya yaitu kekufuran tapi tidak sampai pelakunya dikafirkan keluar dari Islam, tapi dia terjatuh pada dosa besar. Nah, at-tasi'atu, kesembilan, ma'rifatus syaitani bima ta'ulu ilaihi al-bid'atu walau hasuna qasdul fa'il. Pengetahuan setan. Nah, artinya setan tahu, ya. Ya. Dengan apa yang ta'ulu ilaihi al-bid'atu, dengan apa yang akan menjadi penghalang bid'ah itu. Ya, tentu orang jatuh pada bid'ah, otomatis sunnah itu mati. Orang mengada-ngadakan amal sendiri, akhirnya nggak peduli dengan ajaran Nabi. Sebab apa, sudah enak buat sendiri, ya, begini, acara begini, acara begitu, ya. Sehingga sunnah Nabi itu mati, nggak kenal dia. Kalau dia mengenal sunnah, diamalkan oleh orang lain, nah dia malah jadi aneh. Ya, setan tahu betul itu. Nah, maka itu menjadi perkara yang membahayakan. Walaupun baik, ya, niat pelakunya itu. Kebid'ahan yang dilakukan oleh seseorang, ya, yang walaupun mengatakan, loh ini kan baik, lihat ini masyarakat, ya, susah untuk kita jak ngaji, ya, mengenal ilmu. Akhirnya supaya bisa kumpul apa? Ya, ayo Isra Mi'raj, ya, adakan itu, nanti kumpulkan banyak orang ngaji.
Ya, bagus kan ya. Nah, orang mau berbondong-bondong untuk mendengar ceramah. Ya, kalau pengajian itu jarang ngantuk ya mereka ya. Ya, tapi kalau Jumatan coba 90% ngantuk. Ya, jamaahnya seperti itu. Ya, padahal itulah seharusnya saat dia itu menambah ilmu, mendapatkan peringatan, ya, diingatkan pada hal-hal yang berbahaya, kemudian apa? Ayo kembali kepada agamamu. Jumatan. Nah, tapi ternyata manusia kondisinya lalai. Ya, ketika Jumatan gak dapat faedah apa-apa. Ya, datang sholat 2 rakaat, pikirannya kosong, akhirnya tidur. Nah, ya, walaupun khotibnya ceramah, ya berasap itu kepalanya. Nah, saking semangatnya itu, soalnya walaupun digenjot itu ya tidurnya kuat juga tambah. Ya, nyanyi malah. Nah, ya akhirnya membuat kebid'ahan. Ayo dikumpulin manusia, gitu. Enggak, itu tetap ya tercela. Dan pasti nanti akan mematikan sunnah-sunnah yang ada. Nah, coba ketika orang mengkhususkan diri pada acara tertentu, melakukan ibadah dengan ceramah Isra Mi'raj, tapi sholat 5 waktunya justru terbengkalai. Ya, justru itu terbuang. Orang nggak mikir ke arah situ. Ya, tapi yang ditunggu, wah nanti nunggu hari besar Islam katanya. Padahal dia ada hari Id setiap pekannya. Nah, dengan sholat Jumat. Baik. Ini berbahayanya kebid'ahan. Al-ashiratu ke-10, ma'rifatul qaidatil kulliyah. Mengetahui kaidah menyeluruh. Wa hiya an-nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Yaitu larangan dari berlebih-lebihan, melampaui batas, serta mengetahui apa yang ya berefek padanya. Baik. Inilah yang diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal-hal yang sifatnya hulu itu ya membahayakan dan mereka menyangka itu ibadah. Maka perkara yang sifatnya hulu diingatkan betul oleh Allah Ta'ala juga melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan kalian israf. Ya, wa la tusrifu. Berlebih-lebihan. Coba kalau ditangkap oleh akal kita, apa maksudnya berlebih-lebihan di situ? Kenyang gitu ya, kekenyangan itu. Nah, wallahu alam. Saya sampai membaca di tafsiran Al-Qur'anul Karim tentang ayat ini. Nah, kebetulan memang. Nah, sama tusrifu itu apa? Berlebih-lebihan. Justru jangan kalian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi makanlah, minumlah, dan apa? Ya, jangan berlebih-lebihan. Yang halal kalian haramkan, yang haram kalian halalkan. Sampai akhirnya kalian justru tidak mau makan daging. Ya, justru kalian meninggalkan makanan yang halal. Istilah di luar pikiran kita malah itu. Atau bagaimana mereka para penyembah berhala itu, makanan yang halal untuk mereka diharamkan oleh diri mereka sendiri dengan alasan, loh ini hewan yang sifatnya demikian enggak boleh disembelih, ini dikhususkan untuk berhala. Mereka enggak mau memakannya.
Ya. Apakah orang kenyang ya itu bisa selalu kenyang? Orang yang sudah banyak makan, yang memang punya ya harta yang banyak, apakah kenyang terus dia? Enggak juga, tersiksa dengan kenyang itu. Enggak enak kan? Ya. Paling mulai kenyang tetap seringnya berhenti, enggak dilanjutkan. Ya. Maka makna wala tusrifu justru ulama mengatakan demikian tadi. Juga kalau orang kenyang maka perkara itu haram. Ya, tidak sampai derajat itu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menukilkan bagaimana kondisi para sahabat. Ya. Bahwa mereka itu tidak pernah merasakan kenyang sampai terbukanya Khaybar untuk mereka. Khaybar itu wilayah subur, ya, yang di situ lahan pertanian yang produktif. Seluas itu milik orang-orang Yahudi. Ketika Yahudi ditaklukkan, semua menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Akhirnya oleh Nabi SAW itu lahan dibagi-bagi, dikasihkan ke para sahabat. Ya, hingga para sahabat yang punya lahan produktif, cukup bayari orang rawat itu. Ya, pertanian saya hasilnya bagi dua, sebagiannya kirimkan ke tempat saya di Madinah. Hingga terbuka Khaybar, barulah kami itu merasakan kenyang. Ya. Artinya ma'asyar muslimin yang halal, ya silahkan dimakan, diminum. Kalau memang Anda punya kemampuan untuk kenyang, enggak ada masalah kenyang. Meskipun dengan catatan jangan sampai dirinya kenyang dalam keadaan tetangganya ya kelaparan. Itu bukan tipe seorang mukmin yang sempurna keimanannya, tidak punya kepedulian. Para sahabat memang ada sesuatu yang halal, mereka konsumsi. Tidak ada, mereka bersabar dan tidak meninggalkan amal-amal soleh yang utama. Baik. Al-hadiyata asyrah madarratul uqufi alal qabri li ajli amalin soleh. Ini madarat, bahayanya yang namanya uquf, ya, berkeliling iktikaf pada kuburan. Artinya apa? Ya, karena apa? Amal soleh. Saya di rumah baca Quran tuh males Pak, tapi di kuburan nggak tahu tiba-tiba jadi semangat dan khusyuk. Ya, di masjid juga baca Quran nggak punya antusias, tapi kalau kuburan tiba-tiba nyaman. Ya. Hati-hati. Itu pertanda ada dalam bahaya. Bagaimana mungkin amal soleh itu justru dilakukan di kuburan? Sehingga di antara ulama masa kini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan baca Quran di kuburan bid'ah. Ya, artinya apa? Enggak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Enggak ada contohnya sama sekali. Orang pengkhususan baca Quran yasinan. Di mana? Di kuburan. Padahal di rumah enggak pernah. Ya. Baca Fatihah di mana? Di kuburan. Di rumah lalai, penuh dengan musik rumahnya. Ya. Sejenak baca Fatihah enggak kepikiran. Ya. Enggak enak baca Fatihah di rumah. Enggak enak sholat di rumah. Ya, bahkan di rumah enggak punya Quran. Ya, Al-Qurannya Yasin tahlil taruh di rak depan kuburan. Ya, nanti malam Jumat ambil baca. Ya. Ayat muslimun, ya amal-amal soleh yang itu perputarannya di sekitaran kuburan itu madharat. Akan menyeret hal seperti itu kepada nantinya justru dia menyangka itu ibadah, padahal itu kemaksiatan.
Nah, As-saniyata asyrah ke-12 Ma'rifatun nahyi anit tamasili wal hikmatu fi izalatiha. Mengenal larangan dari tamasil. Nah, tamasil aswaru ala misali rajulin au hayawan au hajar. Tamasil itu aswaru, ya, bentuk-bentuk gambar semisal manusia atau hewan atau sekedar batu, ya, digunakan sebagai penanda. Semuanya apa? Hilangkan itu. Nah, gambar-gambar model seperti itu, patung-patung seperti itu, rupa-rupa seperti itu. Dan hikmah pada menghilangkannya. Apa hikmah untuk menghilangkan serta larangan dari gambar-gambar atau patung-patung itu? Itu akan mengantar kepada kesyirikan. Ya. Tidaklah kita lihat dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam ini, ketika mereka membentuk kelompok tersendiri di dalam Islam, melainkan bangga dengan yang namanya gambar. Ya, kelompok pengajian ini, ya, ada tokohnya, ada gambarnya. Ya, di hampir semuanya mereka memiliki gambar-gambar yang diistimewakan. Ya. Kelompok ini ada syekhnya ini, kelompok ini ada foto pendirinya ini. Ya. Kalau salafiyun, foto siapa yang dipajang? Tidak ada yang tokohnya ini. Nah, walaupun ada tokoh besar ulama, nggak kita pasang gambarnya. Bahkan kita nggak tahu seperti apa wajahnya. Ilmunya yang itu terus ya bergema dalam diri kita, bergema terus, ini ucapan syekh ini ucapan ulama ini, dengan dalil ini yang terus hidup dalam hati kita, bukan semata-mata foto itu. Ya, misalkan LDII punya fotonya tokohnya, ya, di rumahnya, di warungnya, ya, dikasih kode sendiri 354, ya, itu. Nah, ada tanda panah. Nah, tempat pengajian LDII 354 meter. Padahal enggak ukuran itu. Ya, kan ada pengagungan ke hal-hal tertentu. Nah, maka masyarakat muslimin, ya, hati-hati larangan dari gambar karena itu akan mengantar kepada kesyirikan. As-salisata asyrah ke-13 ma'rifatu idami sya'ni hadil qissati wa syiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Mengetahui agungnya perkara pada kisah ini, ya, kisah hulu kepada orang-orang soleh. Dan serta, ya, sangatnya kebutuhan untuk mengenal kisah ini bersamaan ghaflah, kelalaian. Ya, kadang orang tahu kisahnya, tahu ilmunya, tapi faedah penting dari kisah itu justru malah nggak ditangkap sama jiwanya. Ya, tahu ilmunya tapi perilakunya, ya, tidak mencerminkan pemahaman dari kisah itu. Ya, di tafsir Quran atau ini kaumnya Nabi Soleh dulu diagungkan, ya, dibuat gambarnya untuk menyemangati mereka ibadah. Setelah itu nggak mantap dengan gambar, dibentuk patungnya. Ya, setelah itu ujung-ujungnya patungnya mendapatkan peribadahan. Paham itu, tapi perilaku dia harian menempuh jalan seperti itu. Dalam beragama dia memasang foto tokohnya. Ya, sholat
dekat dengan foto itu melirik, ya, oh ini saya sedang di dekat saya, semangat itu. Yang menghilangkan dari muraqabatullah, merasa diawasi dekat dengan Allah Ta'ala, hilang, digantikan dengan foto-foto itu. Ar-rabi'at asyrah. Nah, panjang beritanya. Barakallahu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Ta'ala, kalau ada kekurangan dari saya pribadi dan dari waswas syaitan, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.